Bab 1031. Kakek mengalami kecelakaan mobil. Akan pergi bersamamu. Oke. Jared mengendarai Lamborghini milik Nicole dan melaju menuju rumah sakit. Di ruang gawat darurat, para dokter berjuang untuk menyelamatkan Tan Johnston Sr. Jared dan Nicole melihat melalui kaca dan melihat Tan Johnston Sr. terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Jared bertanya kepada kepala pelayan keluarga dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tuan Johnston Sr. mengatakan dia akan keluar untuk berjalan-jalan, dan saya mendapat telepon dari rumah sakit tidak lama setelah dia keluar, dan kemudian. Kepala pelayan keluarga itu tidak dapat mengetahui alasannya sampai sekarang. Tepat pada saat itu, seorang perawat di ruang operasi berlari keluar. Siapa keluarga pasien? Baik, bagaimana kabar kakekku? Tanya Jared. Pasien mengalami luka parah, dan dokter mengatakan pasien perlu menjalani operasi. Silakan tanda tangani di sini. Perawat menyerahkan formulir persetujuan kepada Jared. Siapa kepala dokter bedahnya? Tanya Jared. Ini Dokter Robertson. Dokter Robertson yang mana? Dokter bedah terbaik di rumah sakit. Perawat itu selesai berbicara dan berbalik untuk berjalan kembali ke ruang operasi. Melihat ekspresi cemas Jared, Nicole menenangkannya dengan berkata, kakekmu akan baik-baik saja. Kita tunggu di sana saja. Nicole membawa Jared ke kursi dan duduk. Tepat pada saat itu, seseorang datang dari kejauhan. Apa yang terjadi pada Nyonya Johnston Sr? Tanya Henry kepada kepala pelayan keluarga. Dia mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil. Henry menatap kepala pelayan keluarga itu dengan wajah terkejut. Dia lalu melirik Jared dan Nicole yang duduk di samping. Panggilkan aku dokter terbaik di rumah sakit. Aku harus menyelamatkan ayah. Henry berbicara dengan suara keras di lorong. Diam, teriak Jared. Dia sudah cukup pusing dan tidak tahan lagi dengan perilaku Henry yang kurang ajar. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan pamanmu seperti ini? Sekarang kakekmu ada di ruang operasi dan berjuang untuk hidupnya. Bagaimana kamu masih bisa duduk di sini? Henry membalas. Jared menatapnya dengan tatapan tajam seperti pisau. Henry tidak berani menatapnya tetapi berbalik untuk menegur kepala pelayan keluarga. Setengah jam berlalu, dan dokter bedah keluar dari ruang operasi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jared menghampirinya dan bertanya, bagaimana kabar kakekku? Saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat menyelamatkan pasien. Jadi, masuklah dan lihatlah dia untuk terakhir kalinya saat dia masih bernapas. Ucap Dokter Robertson sambil melirik Henry, lalu pergi. Nicole melihat arlojinya, dokter bedah ini hanya masuk kurang dari setengah jam dan kemudian keluar untuk menyatakan pasiennya sekarat. Ditambah lagi, dari cara dia memandang Henry, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir karena Tuan Johnston Sr. masih terbaring di meja operasi. Maka dia bergegas masuk. Jared dan Henry melihat Tuan Johnston Sr. terbaring di meja operasi dan memanggil beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban darinya. Jared, kami sudah melakukan yang terbaik. Biarkan kakekmu pergi dengan tenang. Henry mencoba membujuk Jared untuk pergi. Jika ada yang harus kau lakukan, pergilah dulu, jawab Jared dingin. Baiklah, saya akan bicara ke rumah sakit dulu mengenai apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Henry sambil berlalu setelah menatap Tuan Johnston Sr. sekali lagi. Nicole pergi ke sisi Tuan Johnston Sr. dan memeriksa luka-lukanya. Ia menemukan bahwa hanya satu dari luka-lukanya yang mengancam jiwa tetapi bukannya tidak dapat disembuhkan, seperti yang dinyatakan dokter. Jared, jangan sedih dulu. Kurasa kakekmu seharusnya koma. Kau keluarlah dan beristirahatlah sebentar, sementara aku akan menyembuhkan kakekmu, kata Nicole dengan ekspresi serius di wajahnya. Bab 1032. Jared balas menatap Nicole tanpa sedikit pun ekspresi terkejut. Kau tak perlu menghiburku. Aku hanya ingin tinggal di sini bersama kakek sebentar lagi. Nicole menggenggam tangannya. Aku serius. Waktunya hampir habis. Melihat ekspresi serius Nicole, Jared keluar dari ruang operasi tanpa sepatah kata pun. Martin, kamu di mana? Suara Nicole yang mendesak terdengar melalui telepon. Saya di rumah sakit. Bagus.
Ayo bantu saya di ruang operasi di lantai 13 sekarang juga. Ruang operasi. Kau terluka? Tanya Martin gugup. Itu bukan aku. Kau akan tahu saat kau datang. Baiklah, saya akan segera ke sana. Martin meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan berlari ke lift, dan menuju ruang operasi secepat yang dia bisa. Tuan Johnston, apa yang Anda lakukan di sini? Martin melihat Jared duduk di kursi di luar ruang operasi. Jared menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Martin mendorong pintu terbuka dan masuk. Nicole, saya melihat Tuan Johnston di luar. Siapa yang butuh operasi? Detik berikutnya, dia terkejut melihat Tan Johnston, Sir, di meja operasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Johnston, Sir, mengalami kecelakaan mobil. Saya harus mengoperasinya sekarang. Bisakah Anda menjadi asisten saya? Nicole tidak percaya pada siapapun di rumah sakit kecuali Martin. Ya, tapi bisakah kamu? Martin tidak percaya Nicole akan melakukan operasi. Apakah Anda lupa siapa yang mengubah data percobaan Anda terakhir kali? Martin mengerutkan kening saat mengingat apa yang terjadi saat itu. Saya akan memanggil beberapa perawat lagi. Martin memanggil semua orang yang dekat dengannya. Tak lama kemudian, beberapa perawat datang ke ruang operasi. Ayo kita mulai. Nicole sudah siap berangkat. Pisau bedah. Di luar ruang operasi, Jared duduk di kursi dan memperhatikan saat perawat masuk, dan lampu ruang operasi menyala lagi. Dia menarik napas panjang. Puas dengan N0V Eldra, Ma, ORG. Waktu yang lama berlalu, dan Henry kembali lagi bersama sekelompok orang. Ia menjadi curiga ketika melihat lampu ruang operasi telah menyala lagi. Jared, apa yang terjadi di sana? Tanya Henry. Nicole sedang melakukan operasi, kata Jared dengan suara dingin. Nicole, apa yang diketahui gadis kecil seperti dia tentang operasi? Henry langsung meledak mendengar itu. Orang-orang di belakangnya bergegas menuju ruang operasi secara berkelompok, dan sebelum mereka dapat mencapai pintu, sebuah teguran keras terdengar. Tidak seorang pun bisa masuk ke sana. Jared mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang itu, dan mereka semua membeku di tempat, tidak berani melangkah maju. Max berjalan mendekat dan berdiri di pintu ruang operasi, menatap semua orang dengan tatapan dingin, seolah dia akan mematahkan kaki siapapun yang melangkah maju. Di ruang operasi, Nicole mendengar suara bising di luar dan mengerutkan kening. Apakah kamu ingin aku memeriksanya? Tanya Martin. Tidak, lanjutkan operasinya. Nicole menenangkan pikirannya, lalu melanjutkan apa yang sedang dia lakukan. Martin memperhatikan teknik yang dilakukan Nicole dan merasa teknik itu familiar, seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Bab 1033. Jared, apa yang sedang kamu lakukan? Henry kembali menatap Jared. Paman Henry, sebaiknya kau bawa anak buahmu dan pergi sebelum kesabaranku habis, kata Jared dengan nada muram. Henry dapat melihat bahwa Jared bersungguh-sungguh, dan dia tidak berani menantangnya. Dia melirik ke ruang operasi, berpikir bahwa seorang gadis kecil seperti Nicole hanya akan memperburuk keadaan dan menyebabkan Tuan Johnston, Sir, meninggal lebih cepat. Dia menggerutu marah lalu berbalik dan memimpin anak buahnya pergi. Lorong itu kembali sunyi setelah Henry dan anak buahnya pergi, dan lampu ruang operasi masih menyala. Max, sudah berapa lama Nicole berada di sana? Jared menatapnya. Nona Riddle sudah ada di sana selama sekitar 1 jam. Max melihat waktu. Jared menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan mulai mondar-mandir di lorong. Seiring berjalannya waktu, butiran keringat bermunculan di dahi Nicole. Seorang perawat melihat hal itu dan membersihkannya. Sekali lagi, waktu telah berlalu dan suara Max terdengar. Tuan Johnston, lampunya padam. Jared dan kepala pelayan keluarga segera maju ke depan, mata mereka menatap dengan cemas ke dalam. Setelah beberapa saat, Nicole dan Martin keluar. Bagaimana kabar kakekku? Jared meraih tangan Nicole dan menatap matanya, mencoba mendapatkan jawaban dari dalam. Kakekmu baik-baik saja. Nicole mendesah lega. Benar-benar. Jared tidak percaya mendengar apa yang dikatakan Nicole. Benarkah? Martin menegaskan kembali apa yang dikatakan Nicole. Jared menatap Martin sejenak lalu menatap Nicole dengan tatapan penuh terima kasih.
Aku tidak percaya kamu telah menyelamatkan kakekku. Terima kasih. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Nicole, kurasa aku pernah melihat teknikmu di suatu tempat sebelumnya. Martin berusaha keras mengingatnya. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Nicole melirik Martin. Dia belum pernah menggunakan teknik ini di tempat lain, ini adalah pertama kalinya. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana Martin bisa melihatnya sebelumnya. Saya mengingatnya sekarang, teknik bedah ini adalah ciptaan rahasia dokter terbaik dunia, James Dade. Tidak seorang pun, kecuali muridnya Ghost Hand, yang mengetahui teknik ini. Di mana kamu mempelajarinya? Martin tiba-tiba teringat kasus asing yang pernah dibacanya, yang menjelaskan secara singkat beberapa teknik bedah Ghost Hand. James Dade, tangan hantu. Jared menatap Martin dengan heran. Anda juga pernah mendengarnya. Martin memandang Jared. Ya, ku dengar James Dade adalah dokter bedah top yang diakui secara internasional, dan muridnya Ghost Hand adalah orang yang memiliki pencapaian tertinggi dalam bidang kedokteran setelahnya. Jared hanya mendengar tentang perbuatan mereka tetapi belum melihat orangnya secara langsung. Saya tidak percaya kalian juga mengenal James Dade dan Ghost Hand dan bahkan mengetahui tekniknya. Nicole tidak menjawab pertanyaan Martin secara langsung. Mereka adalah makhluk yang bagaikan dewa, puncak dari dunia kedokteran. Akan menjadi kehormatan terbesar bagi saya jika saya bisa bertemu dengan salah satu dari mereka. Nicole, kamu masih belum memberitahuku di mana kamu mempelajari teknik itu. Martin tidak berniat meninggalkannya sendirian. Baiklah, karena kau sudah melihatnya, aku akan memberitahumu dengan jujur. Akulah Ghost Hand, kata Nicole dengan tenang sambil menatap mereka. Kamu tangan hantu. Keduanya menatap Nicole dengan kaget dan tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Nicole bisa melihat ketidakpercayaan mereka. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Martin memandang Nicole dan bergumam. Kau juga tidak percaya padaku. Nicole bertanya pada Jared. Aku percaya padamu, meskipun tak seorang pun mempercayainya. Jared menatapnya dengan penuh kasih sayang, tidak menyangka bahwa tunangannya adalah si tangan hantu yang terkenal. Tepat pada saat itu, seorang perawat mendorong Johnston Sir keluar dari ruang operasi. Jared berjalan mendekat untuk memeriksanya. Kakekmu masih koma, tapi kondisinya sudah tidak mengancam jiwa lagi. Ayo kita bawa dia ke ICU. Nicole berjalan mendekat dan meraih tangan Jared untuk menghiburnya. Jared mengangguk. Bab 1034. Henry kembali ke kantornya dengan pikiran bahwa Tuan Johnston Sir tidak dapat lagi berbicara mewakili Jared. Castor, sebarkan berita tentang kecelakaan kakekmu sekarang juga. Semakin cepat, semakin baik. Henry ingin memberi pelajaran kepada Jared karena telah bersikap sombong selama ini. Ia kemudian memanggil semua direktur perusahaan. Keesokan harinya, Jared sedang dalam perjalanan ke perusahaan ketika Max mengiriminya berita tentang kecelakaan Tuan Johnston Sir. Ketua Johnston Group meninggal dalam suatu kecelakaan. Jared menatap judul berita di ponselnya. Tepat pada saat itu, ada panggilan masuk, dan itu dari Henry. Berapa lama sebelum Anda tiba di perusahaan? Para anggota dewan punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Henry terdengar bersemangat di telepon. Jared tampaknya telah menebak apa yang sedang terjadi. Max, melajulah lebih cepat. Ya, Tuan Johnston. Max segera mempercepat laju mobilnya dan segera tiba dan berhenti di depan gedung Johnston Group. Jared melangkah maju menuju ruang konferensi. Dia datang ke depan meja konferensi dan duduk, matanya mengamati semua orang di meja itu, tak seorang pun berani menatapnya. Henry melihat semua orang menundukkan kepala, dan dia memimpin dengan berkata, Jared, semua anggota dewan ada di sini hari ini karena mereka prihatin dengan kondisi Tuan Johnston Sir. Anda adalah orang terakhir yang pergi kemarin. Jadi mengapa Anda tidak memberitahu semua orang? Jared melirik Henry yang tengah berbicara, lalu menatap orang lain. Atas nama pimpinan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Anda seharusnya melihat berita hari ini. Saya berasumsi Anda semua hadir di sini hari ini bukan hanya karena berita itu, tetapi juga karena Anda merasa terdorong untuk datang. Berbicara tentang ini, Jared melirik Henry. Berita itu tidak benar.
Kondisi ketua sudah terkendali dengan baik dan sekarang sedang dalam observasi. Jadi, Anda tidak perlu terlalu gugup, kata Jared tegas. Mendengar apa yang dikatakan Jared, Henry langsung terbelalak. Itu tidak mungkin. Aku melihat dengan jelas ayah hendak menghembuskan nafas terakhirnya kemarin. Tidak mungkin dia akan sembuh. Apa yang terjadi? Dia duduk di kursinya, berpikir, dan tidak mendengar Jared berbicara kepadanya. Henry, apa yang sedang kamu pikirkan? Jared memanggil namanya. Henry sekarang kembali sadar dan tersenyum canggung. Tidak ada. Ini hanya clickbait untuk mendapatkan perhatian. Saya akan menanganinya dengan baik dan benar. Karena Anda sudah mengatakannya, saya serahkan saja masalah ini kepada Anda. Jared memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerahkan tugas pengendalian kerusakan PR kepada Henry. Ayam-ayam telah pulang untuk bertengger untuknya. Jared, kami turut berduka cita atas insiden malang ini, dan kami lega mendengar bahwa ketua Dewan Direksi baik-baik saja. Namun, seseorang harus menjalankan tugas ketua Dewan Direksi saat ia berhalangan hadir. Jadi, mungkin sebaiknya kita tunjuk ketua Dewan Direksi sementara untuk menjalankan tugas ketua Dewan Direksi dan memastikan perusahaan dapat berjalan lancar hingga ketua Dewan Direksi pulih sepenuhnya dan dapat kembali memimpin Dewan Direksi. Seorang direktur, seorang pria lanjut usia, melamarnya. Begitu dia selesai berbicara, ruang konferensi ramai dengan diskusi, dan suara-suara persetujuan berlimpah. Jared memandang orang-orang di ruang konferensi dan tahu bahwa Henry bertekad untuk menang kali ini. Apa pendapat semua orang? Tanya Jared. Saya setuju dengan usulan Tuan Holden. Lagi pula, Dewan Direksi tidak dapat berfungsi tanpa seseorang yang memimpinnya. Tuan Pierce memandang Jared dan berkata dengan tenang. Ya, saya juga setuju dengan Tuan Holden. Dewan tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa seseorang yang memimpinnya. Bab 1035. Dalam pernyataan Ten Pierce, banyak anggota Dewan yang setuju dengan pernyataan Ten Holden. Baiklah, karena semua orang setuju dengan Tuan Holden, maka mari kita angkat tangan dan memilih ketua pelaksana. Jared sendirian dan hanya bisa memimpin berdasarkan pendapat mayoritas sekarang. Max, Anda akan memimpin pemilihan ketua pelaksana, kata Jared. Oke. Saya akan menyebutkan nama-nama anggota dewan secara berurutan, dan semua orang akan mengangkat tangan untuk memberikan suara. Kita akan memilih orang dengan suara terbanyak sebagai ketua pelaksana. Max mengumumkan peraturan pemungutan suara. Dimulai dengan Jared, semua yang memilih Jared sebagai ketua pelaksana mengangkat tangan. Jared memiliki 8 suara. Semua yang memilih Tuan Holden sebagai ketua pelaksana angkat tangan. Tuan Holden, 4 suara. Angkat tangan untuk Tuan Pierce sebagai penjabat ketua. 3 suara untuk Tuan Pierce. Semua yang memilih Henry untuk menjabat sebagai ketua pelaksana mengangkat tangan. Henry memiliki 12 suara. Semua yang memilih Ten Campbell untuk menjabat sebagai pelaksana tugas ketua mengangkat tangan. Ten Campbell 5 suara. Akhirnya, saya umumkan Henry akan bertindak sebagai pelaksana tugas ketua perusahaan jika Tuan Johnston Sir berhalangan hadir, Max mengumumkan. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan ketika Henry berdiri dengan angkuh untuk memandang orang-orang yang telah memilihnya. Saya berharap bahwa selama masa jabatan saya sebagai pelaksana tugas ketua, kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebelum saya menyerahkan kembali kendali kepada Bapak Johnston Sir. Terima kasih kepada Anda semua, terutama Jared, atas dukungannya. Henry tidak lupa menyindir Jared. Lalu kita semua akan menantikan cuplikan-cuplikan menarik Henry. Jared sengaja menyanjung Henry dengan mengulangi janjinya, yang dimaksudkan untuk mengingatkan semua orang untuk mengawasinya bersama-sama, yang akan membuat setiap gerakannya lebih transparan. Pertemuan berakhir, dan Jared meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Henry dan kawanannya berbicara keras dan gembira di dalam ruangan. Dia sekarang menjabat sebagai penjabat ketua. Seluruh kelompok harus mendengarkannya, dan Jared tidak bisa lagi memamerkan otot-ototnya di depannya seperti sebelumnya. Kembali di kantor, Max tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Johnston, Henry jelas-jelas mencoba memanfaatkan kesempatan untuk merebut jabatan itu. Mengapa Anda membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya?
Max hanya melihat ekspresi puas Henry di ruang konferensi dan merasa ingin meninju wajahnya. Ia tidak tahan melihat Henry begitu bernafsu merebut jabatan sementara ayahnya sakit. Ia merasa Henry orang yang menjijikkan, seperti para menteri pemberontak di zaman dahulu. Anda baru saja melihatnya, itu adalah anak buahnya. Bahwa para musang itu duduk di sana berarti mereka telah bersiap. Bahkan jika saya dapat menghentikan mereka hari ini, masih ada hari esok dan lusa. Suatu hari, mereka akan memperburuk keadaan, dan saat itu akan sulit dikendalikan. Jared sekarang menghindari tabrakan langsung dengan Henry. Saat Johnston Sir masih dalam perawatan intensif, membuatnya marah akan memperburuk keadaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita baru setengah jalan dalam kerja sama dengan Martin. Max khawatir Henry akan menimbulkan masalah bagi Jared. Kami akan melanjutkan kerja sama dengan Martin. Anda beritahu Klaus untuk mempercepat proses dan membuat analisis pendapatan sesegera mungkin. Bahkan jika ada keberatan, selama kita memiliki datanya, para direktur itu tidak bodoh, dan mereka tidak akan membiarkan proyek yang luar biasa berlalu begitu saja tanpa mengambilnya. Mereka tidak akan mengorbankan dompet mereka untuk membantu Henry. Di mata Jared, pikiran orang-orang itu bagaikan pameran di depannya, dia mengenal mereka dengan sangat baik. Bab 1036. Baiklah, saya akan segera menghubungi Klaus. Setelah Henry terpilih sebagai penjabat ketua, hal pertama yang dilakukannya adalah mengalokasikan dana untuk meringankan tekanan pada cabang tersebut, dan Henry serta Castor pun mengendurkan tekanannya. Ayah, sekarang setelah ayah menjadi ketua, grup Johnston akhirnya berada di tangan kita, dan kita tidak lagi bergantung pada Jared. Castor melompat kegirangan. Ya, setelah bertahun-tahun, akhirnya saya berhasil mencapai puncak sendirian, kata Henry. Selamat, ayah. Castor, mulai sekarang, aku akan membiarkanmu menjalankan cabang ini. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan kita, ayah dan anak, bergabunglah. Saat kita akhirnya mengambil alih grup Johnston, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Henry tidak puas hanya menjadi ketua pelaksana. Ia menginginkan kendali atas Johnston Group, ketua yang sebenarnya. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan membereskan cabang itu. Awasi sisi rumah sakit setiap saat. Jangan biarkan kakekmu terbangun, mengerti? Henry mengingatkannya dengan wajah serius. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya 24 jam sehari dan melaporkan kepadamu segera setelah ada situasi apapun. Castor telah mengirim seseorang ke sana, dan sekarang bangsal Tuan Johnston Sir sepenuhnya berada di bawah pengawasannya. Bagus. Jangan lupa musnahkan semua jejak catatan uang yang telah kita sedot. Pastikan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar Henry. Mengerti. Di villa, Nicole sedang memeriksa komputernya ketika dia menerima telepon dari Harvey. Nicole, saya dengar ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Johnston Sir, benarkah? Suara terkejut Harvey terdengar melalui telepon. Itukah yang kau maksud meneleponku? Nicole bertanya balik. Tidak. Saya hanya ingin bertanya apakah ada kabar dari Scott. Harvey telah memikirkan tentang proyek mobil terbang berawak. Belum. Bagaimana proyek yang kamu dan Sean kerjakan? Semuanya berjalan lancar. Bukankah kamu pernah ke tempat Sean akhir-akhir ini? Tidak. Aku sudah lama tidak ke tempatnya. Kamu di mana? Kalau kamu ada waktu luang, ayo kita ke tempat Sean. Harvey juga sudah lama tidak menemuinya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemuinya. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ada telepon masuk. Sampai jumpa. Nicole menutup telepon, tidak memberi Harvey waktu untuk berbicara. Dia menutup telepon lagi, gumam Harvey. Nicole, kamu di mana? Kondisi kakek sedang tidak stabil. Bisakah kamu datang? Jared yang menelepon di ujung telepon lainnya. Ya, aku akan datang. Nicole meletakkan komputernya dan bergegas keluar rumah. Di rumah sakit, kondisi Johnston Sir tidak terlalu optimis, karena tanda-tanda vitalnya tiba-tiba melemah. Pintu kamar rumah sakit didorong terbuka, dan Nicole masuk. Ada apa dengan kakek? Cepat lihat.
Dia segera berjalan ke ranjang rumah sakit. Hasil pembacaan parameter pada instrumen menurun, dan nyawa Ten Johnston Sir dalam bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarin, setelah Nicole melakukan operasi pada Ten Johnston Sir, tanda-tanda vitalnya stabil dan ia diperkirakan akan membaik hari ini. Jadi ia bertanya-tanya mengapa kondisinya memburuk sekarang. Bab 1037. Nicole memeriksa dengan cepat Tuan Johnston Sir, dan tidak menemukan masalah di manapun, termasuk instrumennya. Akhirnya, matanya tertuju pada infus. Coba saya lihat catatan infus hari ini. Nicole menatap dokter itu. Dokter segera memberikannya padanya, dan dia menemukan masalahnya pada pandangan pertama. Bagaimana Anda bisa memberikan obat ini kepada pasien? Kondisi pasien saat ini tidak cocok untuk obat ini. Segera cabut jarumnya. Kami telah memberikan obat ini kepada banyak pasien setelah operasi, dan tidak ada reaksi yang merugikan. Dokter mempertanyakan penilaian Nicole. Anda benar, banyak rumah sakit memberikan obat ini kepada pasien pasca operasi, tetapi kasus pasien ini berbeda dari yang lain. Jika Anda menggunakan obat ini, akan ada efek samping yang signifikan. Nicole mencabut jarumnya ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Anda tidak dapat melakukan hal itu. Hal itu akan membahayakan nyawa pasien. Dokter tidak percaya apa yang dikatakan Nicole dan mencoba menghentikannya. Jangan hentikan dia. Lakukan saja apa yang dia katakan. Jared angkat bicara setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Nicole melirik Jared lalu dengan cepat menulis resep dan menyerahkannya kepada perawat. Ikuti resep ini dan segera berikan obatnya kepada pasien. Perawat itu memandang Jared sejenak dan kemudian bergegas keluar untuk memberikan obat. Kondisi Ten Johnston Sir melemah lebih cepat setelah jarumnya dicabut. Nicole tidak punya waktu untuk berdebat dengan para dokter. Ia mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, menemukan beberapa titik penting, dan mulai memasang jarum. Setelah beberapa saat, tanda-tanda vital Ten Johnston Sir berangsur-angsur stabil, tidak turun secepat sebelumnya. Para dokter di sampingnya tampak terkejut, tidak menyangka Nicole begitu ahli dalam akupuntur dan menstabilkan kondisi Ten Johnston Sir hanya dengan beberapa jarum. Pada saat ini, perawat masuk sambil membawa obat yang telah disiapkan dan memberikan infus kepada Ten Johnston Sir. Nicole berdiri di samping dan mengamati, memperhatikan nilai pada instrumen naik ke normal, sebelum mencabut jarum perak. Pertama, ikuti daftar obat yang baru saja saya resepkan selama seminggu, setelah itu saya akan memberikan Anda obat yang baru. Nicole memandang para dokter tanpa mencela mereka. Lagi pula, mereka dilatih untuk melakukan pekerjaan mereka, dan dapat dimengerti bahwa mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Nicole. Para dokter tidak berani membantahnya lagi. Sebaliknya, mereka mengangguk dan menatapnya dengan kagum. Terima kasih, Nicole. Jared menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Nicole adalah orang yang telah menyelamatkan kakeknya dari ambang kematian berkali-kali. Nicole menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan sebutkan itu. Aku akan datang berkunjung sekali sehari, jadi kamu tidak perlu khawatir. Keduanya memandang ke arah Tuan Johnston Sir, yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Kakek, Anda harus bangun. Dewan direksi masih menunggu Anda untuk memimpinnya. Tuan Johnston, Henry sudah tiba di kantor pusat, kata Max saat dia masuk. Apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Nicole melihat ekspresi serius Max dan bertanya. Ya, aku harus ke kantor untuk mengurusnya. Silakan. Aku akan tinggal di sini. Perkataan Nicole meyakinkan Jared. Terima kasih. Saya akan kembali setelah selesai. Jared menatap mata Nicole lalu pergi bersama Max. Di dalam mobil, Jared bertanya pada Max, Henry datang dengan siapa? Hanya dia, sendiri. Kau tahu kenapa dia ada di sini? Saya pikir dia ada di sini untuk melapor ke pekerjaannya. Orang-orang di perusahaan memberitahu saya bahwa Henry sedang memilih kantornya. Bahkan Max pun terhibur mendengar hal ini. Sepertinya ini bukan hari pertama dia ingin menjadi ketua. Jared menatap langit dengan mata dingin. Saat tiba di kantor, Henry telah memilih kantornya sendiri dan duduk di dalamnya, menikmati kegembiraan yang menjadi miliknya.
Jared langsung masuk dan melihat kantor yang belum dibersihkan. Paman Henry, apakah Anda senang dengan kantornya? Bab 1038. Henry mendengar suara Jared dan menoleh padanya di kursi putarnya, menatapnya dengan bangga. Bagus sekali. Sensasi duduk di sini sungguh berbeda. Pemandangannya pun begitu menakjubkan. Panggil saja aku Tuan Ketua mulai sekarang, Jared. Ngomong-ngomong, apa kesibukanmu sekarang? Tidak ada. Saya baru saja menerima proyek baru. Jared tidak mau memberitahunya tentang investasinya di Martins Bacon. Oh, Anda tampaknya tidak melakukan sesuatu yang berarti. Maksud saya, mengapa perusahaan ini tidak berjalan dengan baik? Namun, itu tidak masalah. Sekarang setelah saya mengambil alih, ada proyek yang sangat populer di luar negeri yang menurut saya harus diperebutkan oleh perusahaan kita. Dari semua orang di perusahaan, saya rasa Anda adalah satu-satunya yang paling mengenal perusahaan ini. Jadi, saya akan menunjuk Anda untuk mewakili perusahaan untuk bersaing dan mencoba mengambil alih proyek tersebut. Henry berada di hari pertamanya sebagai pelaksana tugas ketua dan sudah mulai menunjukkan aksinya. Orang pertama yang ingin diperbaikinya adalah Jared, dan dia akan menggunakan proyek yang bagus ini sebagai dalih untuk mengirim Jared pergi. Baiklah, kirimkan saja informasinya kepada saya nanti, Tuan Ketua. Nikmati pemandangannya. Jared menatap Henry dengan pandangan dingin lalu pergi. Penerbangannya besok lusa. Aku sudah memesankan tiket untukmu, kata Henry keras-keras saat Jared pergi. Kembali ke kantor Jared sendiri, Max bertanya, mengapa kamu baru saja mengatakan ya padanya padahal kamu bisa saja mengatakan tidak? Ini hari pertamanya menjabat sebagai ketua pelaksana. Kalau di putaran pertama dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia pasti akan membuat masalah lagi di kemudian hari. Nanti akan sulit untuk mengendalikannya. Jared mengenal Henry dengan baik, dan dia akan ikut bermain selama keadaan tidak memengaruhi kepentingan perusahaan dan kesepakatannya dengan Martin. Satu-satunya hal adalah dia khawatir tentang Tuan Johnston Sir, yang belum terbangun. Dia duduk di kursinya dan tiba-tiba teringat Nicole. Pesan 2 makanan dan pergi ke rumah sakit sesudahnya. Oke, di rumah sakit, Nicole menjaga Tuan Johnston Sir, di samping tempat tidur. Bahkan ketika perawat datang untuk mengganti obat, Nicole harus memeriksanya sebelum mengizinkan perawat melakukannya. Jared mendorong pintu bangsal hingga terbuka dan melihat Nicole telah duduk di samping tempat tidur di tempat yang sama saat terakhir kali dia melihatnya. Jared menghampirinya dan bertanya, kamu sudah duduk di sini selama ini? Ya, perawat datang beberapa kali untuk mengganti obatnya, tetapi kondisi kakekmu stabil. Nicole memandang Jared. Dia membelai rambut Nicole dan merasa kasihan padanya. Mengapa kamu bersikap begitu baik? Aku merasa tidak enak karenanya. Nicole menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu membawakan sesuatu untukku makan? Ya, Jared meminta Max untuk menaruh makanan di atas meja. Wah, kelihatannya bagus. Nicole sangat lapar. Ia mengambil peralatan makan dan mulai makan tanpa menunggu Jared. Bagus sekali. Nicole tersenyum puas. Pelan-pelan saja. Ini semua milikmu. Melihat Nicole begitu lapar, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk makan. Apa yang kamu tunggu? Ayo makan bersama. Nicole bingung saat melihat Jared tidak makan. Oke, hanya Jared yang makan. Selain Johnston Sir, yang terbaring di ranjang rumah sakit, mereka adalah satu-satunya orang yang tersisa di bangsal. Jared, apa terjadi sesuatu di perusahaan? Kau pergi terburu-buru tadi. Nicole memandang Jared. Tidak masalah. Henry lah yang pergi ke kantor. Henry, apa yang dia lakukan di kantor? Nicole menatapnya dengan bingung. Dia sekarang menjabat sebagai ketua pelaksana. Jadi, dia melapor ke perusahaan hari ini. Kapan dia menjadi ketua pelaksana? Bukankah kakekmu yang menjadi ketua? Nicole menatap Jared dengan heran. Tatapan bingung di matanya tidak salah lagi. Perusahaan memiliki peraturan bahwa jika ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi akan memilih ketua pelaksana, Jared menjelaskan kepadanya. Bab 1039. Jadi orang-orang memilihnya begitu saja. Tidakkah mereka melihat bahwa kamu jelas merupakan pilihan yang lebih baik?
Nicole tidak dapat mengerti mengapa ini terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di sana yang tidak Anda pahami saat Anda tidak berada di tempat kerja. Dari nada suaramu, sepertinya ada yang berbuat curang. Nicole tidak ada di tempat kerja, tetapi dia bisa menebak trik yang digunakan orang-orang di tempat kerja. Orang-orang seperti itu benar-benar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang eksekutif senior di perusahaan? Nicole tidak percaya. Jared tertawa dan melanjutkan makan. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan padamu. Apa itu? Henry memintaku untuk ikut tender sebuah proyek di luar negeri, dan penerbangannya akan dilakukan lusa. Aku akan meminta bantuanmu untuk menjaga kakekku selama aku pergi. Jared menatap Nicole dengan mata memohon. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mengurus kakekmu. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan di luar negeri. Kakek akan berada di tanganku yang baik. Nicole menatapnya saat dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk berbagi bebannya. Sebelum ini, dialah yang selalu membutuhkan bantuannya. Baiklah, aku akan segera kembali. Jika ada masalah yang mendesak, kamu bisa menelepon Klaus. Baiklah, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu, Nicole mengantar Jared ke bandara. Pesawatnya akan segera berangkat. Maukah kau memberiku hadiah? Jared memandang Nicole. Hadiah? Aku tidak punya. Nicole menatapnya dengan canggung. Detik berikutnya, Jared mencium bibirnya. Hadiah ini sudah cukup. Nicole langsung tersipu dan melihat sekelilingnya karena malu. Sangat memalukan dengan banyaknya orang di sini. Saya pergi. Jared berjalan dengan enggan menuju pintu keberangkatan, sesekali menoleh ke belakang ke arahnya. Nicole melambai padanya. Kali ini, Nicole lah yang berdiri di dekat jendela sambil memandangi pesawat, dan Jared diam-diam menyalakan senter ponselnya, melambai ke arah Nicole dari pesawat. Setelah mengantar Jared pergi, Nicole langsung menuju ke rumah sakit. Tuan Johnston Sir, masih koma. Jadi Nicole berkonsultasi dengan dokter mengenai perubahan kondisi Tuan Johnston Sir selama beberapa hari terakhir dan kemudian pergi untuk duduk bersamanya di bangsal sebentar sebelum kembali ke villa dengan pemandangan laut. Nicole, aku lihat kamu sering berlarian akhir-akhir ini. Kamu sedang sibuk apa? Tia khawatir tentang Nicole dan merasa dia telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Kamu tidak menonton berita. Berita, maksudmu berita tentang kecelakaan mobil yang dialami Ten Johnston Sir. Tia datang ke sisi Nicole. Ya, Tuan Johnston Sir, dirawat di rumah sakit, dan saya menghabiskan waktu di rumah sakit akhir-akhir ini. Bagaimana keadaan Tuan Johnston Sir sekarang? Tanya Tia dengan khawatir. Kondisinya stabil. Senang mendengarnya. Yang penting dia baik-baik saja daripada hal lainnya. Benar sekali. Semua orang tahu logikanya, tetapi mengapa orang masih menjual hidup mereka demi kekuasaan dan uang? Dia seharusnya menikmati masa pensiunnya di usianya, tetapi kecelakaan seperti itu menimpanya. Hidup tidak dapat diprediksi. Nicole mengeluh. Apa menu makan siangnya? Nicole menatap Tia. Apapun yang ingin kamu makan. Aku akan membuatnya untukmu. Tia menatap Nicole. Kenapa kamu begitu baik? Aku ingin makan porchetta. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Tia pergi ke dapur hendak memasak porchetta kesukaan Nicole. Bab 1040. Apakah porchettanya sudah siap? Nicole tidak sabar lagi, ia pun pergi ke dapur karena mencium baunya. Ya, sudah siap. Tia menyajikan porchetta dengan gaya dan membawanya ke meja. Kelihatannya sangat menggugah selera. Ayo, coba. Tia menatap Nicole. Nicole menggigit porchetta itu dan cita rasanya meledak di mulutnya. Bagus sekali. Tidak akan ada yang mengejutkan jika aku mengungkapkannya lebih awal. Saya bisa makan ini sepanjang hari. Porchetta ini sungguh lezat. Nicole mengunyahnya. Setelah makan, Nicole dan Tia sedang bersantai di sofa. Tia, bagaimana kalau kita menonton film? Ya, aku akan menemukannya. Tepat pada saat itu, telepon Nicole berdering. Ia mengangkatnya dan menjawabnya. Halo, sudah lama tak jumpa, Nicole. Tim R dan Deku sudah terbentuk. Kapan kau datang untuk melihatnya? Suara Scott terdengar melalui telepon.
Scott, saya kagum dengan kecepatan eksekusi Anda. Saya tidak percaya Anda sudah menyusun tim R&D secepat ini. Nicole kagum dengan kecepatan Scott dalam melakukan sesuatu. Karena keputusan sudah dibuat, tidak ada alasan untuk menunda. Semakin cepat proyek ini dapat berjalan, semakin dekat kita dengan impian kita. Kamu masih belum menjawabku, Nicole. Kapan kamu datang untuk melihatnya? Scott, aku benar-benar ingin segera pergi, tetapi ada beberapa hal yang harus kulakukan, dan aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Nicole menjelaskan. Apa yang bisa mengikatmu sedemikian rupa sehingga kau tidak bisa lepas? Apakah kau butuh bantuanku? Scott masih sangat peduli pada Nicole, dan dia bersedia membantu menyelesaikan urusannya. Terima kasih Scott. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku akan terbang ke sisimu segera setelah aku selesai di sini. Nicole tidak membutuhkan bantuan Scott, tetapi dia berterima kasih atas kebaikannya. Baiklah, kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku akan menyuruh orang-orang R&D mulai bekerja di pihakku. Telepon aku kalau kamu bisa datang. Scott sedikit kecewa karena Nicole tidak bisa datang ke upacara pembukaan tim R&D. Oke, Nicole menutup telepon. Kamu sangat sibuk, Nicole. Kurasa kamu butuh asisten. Tia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Asisten, terima kasih sudah mengingatkanku. Sutradara memberitahuku kemarin bahwa aku harus syuting sore ini. Jam berapa sekarang? Nicole tiba-tiba teringat penembakan itu. Jam 2. Ark, aku terlambat. Nicole segera bangkit dan berjalan keluar. Pelan-pelan saja, Nicole, seru Tia. Tetapi Nicole bahkan tidak mendengarnya. Dia masuk ke mobilnya dan melaju ke studio. Maaf, saya terlambat. Terlepas dari siapapun Nicole, dia tetap meminta maaf dengan sopan kepada sutradara, yang menatapnya dan tersenyum canggung seolah tidak tahu harus berkata apa. Apa yang salah? Nicole bingung dengan ekspresi anehnya. Di mana Kelly? Nicole melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Kelly. Dia ada di ruang ganti, kata sutradara kemudian.